Shalom, selamat siang menjelang sore, selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan selamat menyambut tahun baru, tahun 2026. Puji syukur pada siang menjelang sore ini kita sudah memasuki ibadah online di penghujung minggu terakhir 2025. Marilah kita datang kepada Tuhan mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, segala belas kasihan Tuhan, semua pemeliharaan dan perlindungannya di atas kita. Dan khususnya iman yang masih Tuhan jaga, Tuhan percayakan kepada kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita. Sungguh ini adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yang bernilai kekekalan. Di momen Natal ini, serta menjelang tahun baru ini, marilah kita mengakhirinya dengan mengikuti ibadah online yang sederhana ini dengan penuh hormat, sikap yang tunduk terhadap firman Tuhan, namun sukacita bahwa kita yang berdosa sudah ditebus oleh Dia yang datang dari surga ke dunia yang fana ini. Mari kita letakkan segala beban hidup kita, segala persoalan, segala kesukaran, problem yang menghimpit kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah pada siang sore hari ini kita memuji, memuliakan namanya yang besar itu. Kita naikkan pokok-pokok doa dan kita mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di kota-kota, di pedesaan, di pedalaman, di dalam negeri, di luar negeri, atau bahkan di tempat di mana saudara mungkin sekarang sedang sakit, terbaring lemah, di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah, biarlah Tuhan Yesus sendiri melawat saudara. Di akhir tahun ini memberikan mujizat kesembuhannya, dan saudara mengingat betapa baiknya Tuhan itu, dan saudara dipakai bagi kemuliaan. Sebelum kita memulai ibadah online kita yang sederhana ini bersama dengan Grace Ministry Church, mari saya mengundang saudara-saudara untuk bersaat teduh. Mohon hikmat, bimbingan, pimpinan penyertaan dari Tuhan supaya kita dilayakkan datang ibadah menghadap kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang maha kudus. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mengawali ibadah online pada siang sore hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita sungguh bersukacita di momen Natal ini. Kita diingatkan begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita diingatkan betapa besar pengorbanan Tuhan di kayu salib yang telah menebus kita yang berdosa. Dia yang datang di tempat yang maha kudus, yang maha jauh, datang ke dunia menebus kita orang berdosa yang fana ini. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian, kami puji dengan riang. Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kita pujikan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya dan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kami puji dengan riang.
Mari kita habiskan ibadah online di minggu terakhir 2025 ini. Kita habiskan bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Ibadah online akhir tahun di penghujung tahun 2025 ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi dan beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih di momen Natal ini, biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita bahwa Dia telah menebus kita, telah menyelamatkan kita, memberikan jaminan pasti keselamatan kepada kita di dalam Yesus. Siapapun yang percaya di dalam Kristus, dia mempunyai jaminan keselamatan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Seperti pada siang menjelang sore hari ini, kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah ibadah online kita yang sederhana ini. Marilah kita tetap melakukannya dengan sikap yang penuh hormat, dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Namun kita sukacita diperbolehkan datang ke hadiratnya yang Maha Kudus. Mari kita naikkan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Kita pujikan pujian Tuhan Allah hadir, kemudian kita masuk ke dalam doa.
Mari kita masuk dalam doa, kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi, juga untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang menjelang sore hari ini kami masih diberikan kesegaran, masih diberikan kekuatan, masih diberikan sukacita, damai sejahtera di momen Natal yang bahagia di tahun 2025 ini. Menjelang persiapan untuk melewati tahun 2025 dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan Tuhan akan persiapkan untuk melewati tahun 2026. Kami mengucap syukur ya Tuhan, begitu banyak berkat-berkat-Mu yang kami ingat, berkat kebaikan-Mu baik jasmani maupun rohani, berkat-berkat makanan, minuman, keuangan, kesehatan, perlindungan Tuhan dari segala hal yang bisa mencelakai kami, dan juga campur tangan Tuhan atas setiap problem, masalah, kesukaran, problem yang kami hadapi. Bapak, untuk semuanya itu kami mengucap syukur, beristimewa kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus kami yang berdosa. Bila ya Tuhan, pada hari ini kami bersukacita datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan persiapkanlah hati kami. Kami sadar kami datang di hadapan-Mu dengan penuh dosa dan pelanggaran kami, dan semuanya terang benderang di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan. Semuanya terang benderang. Dan kami pada hari ini mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, hati, kata-kata, dan motivasi. Bahkan dosa-dosa dan pelanggaran kami yang dengan sengaja kami lakukan dan tidak kami perhitungkan atau kami meremehkannya. Bapa, kami mohon belas kasihan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari ke depan bersama dengan pimpinan Tuhan. Dan pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online yang sederhana ini sampai selesai. Bapa di surga, kami ucap syukur jika pada siang menjelang sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami di dalam mendengarkan pemberitaan firman, khususnya hamba-Mu yang menyampaikannya. Tambahi, ubahi, kurangi apapun yang sudah dipersiapkan, supaya yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala keegoisan, segala kecongkaan. Kiranya hamba-Mu Kau sembunyikan di balik salib Kristus. Dan juga berkatilah jemaat-Mu di dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa dibangun, dikuatkan, diberikan pengharapan, bahkan kekuatan oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kami, pengharapan kami yang baru di dalam menyambut tahun baru yang sebentar lagi akan kami lalui. Akan kami masuki, Bapa. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, sehingga pemberitaan firman ini boleh memuliakan nama dan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Bapa di surga, jika Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan ucapan syukur, persembahan dari berkat sebagian yang sudah Engkau berikan kepada kami, biarlah kami memberikannya dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dengan sikap yang penuh hormat, dan motivasi yang benar semata-mata karena cinta Tuhan, bukan karena kepentingan lain. Tetapi biarlah Tuhan kami memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan sukarela dan sukacita. Dan berkatilah persembahan ini juga untuk tangan-tangan yang mengawalnya, biarlah dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Bapa di surga, kami
Tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami mengingat begitu banyak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, gempa, bahkan bencana-bencana yang lain. Kami berdoa untuk itu. Khususnya kami berdoa untuk para korban, khususnya anak-anak Tuhan yang menjadi korban. Biarlah Tuhan melalui segala peristiwa ini Kau ingatkan betapa kami harus bertobat dari segala pelanggaran kami, dari segala pelanggaran kami, dari kesombongan kami, dari kerakusan kami, dari ketamakan kami. Biarlah Tuhan melalui serangkaian peristiwa ini membawa pertobatan yang total bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Berkatilah seluruh para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang kecil. Kami tahu masih banyak orang-orang yang berdedikasi, yang bekerja dengan taat akan Tuhan, dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintah. Biarlah mereka bekerja dengan taat akan Tuhan dan menjadi contoh teladan bagi yang lain. Dan kami berdoa untuk yang lainnya ya Tuhan, supaya mereka juga takut dan gentar di dalam menjalankan jabatan yang mereka terima. Jangan lupa kami berdoa untuk para konglomerat, para pebisnis di negara ini yang sudah menikmati berkat Tuhan yang itu melimpah dibandingkan dengan ratusan juta manusia. Bapak kiranya Roh Kudus mempertobatkan mereka. Firman-Mu berbicara kepada mereka. Dan orang-orang pilihan-Mu yang ada di dalam lingkaran mereka mengingatkan mereka. Suara kenabian dinyatakan bahwa mereka harus bertobatkan, bahwa mereka akan binasa dengan berkat Tuhan. Singkirkan segala kuasa-kuasa ketamakan, keragusan yang mengakibatkan merugikan banyak orang. Biarlah mereka bertobatkan sedemikian rupa, datang kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para pelayan awam, para dosen teologi, para mahasiswa praktek, di mana pada hari ini memberitakan firman Tuhan khususnya di momen Natal. Biarlah ya Tuhan kami serentak dalam kuasa Roh Kudus demikian rupa membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus supaya mereka percaya dan diselamatkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang berada di pedesaan dan pedalaman yang saat ini sedang mengalami, khususnya di momen Natal ini. Seharusnya mereka bersukacita, tapi mungkin karena bencana alam, karena kesusahan yang mereka alami, kami mohon kiranya Kau sendiri Roh Kudus sampaikan penghiburan dan memakai kami yang Kau berkati secara berlebihan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk mendukung pelayan hamba Tuhan yang ada di pedesaan dan pedalaman, supaya kebutuhan mereka tercukupi dan pelayanan mereka tidak terganggu. Kami berdoa dan serahkan seluruh keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi supaya aman di dalam tangan genggaman Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, biarlah mereka mendapatkan solusi dan hikmat dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah, sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit mereka, baik jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus kiranya mereka disembuhkan, dipulihkan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Sukrawa yang mengalami sakit sehingga tidak berdaya dan jemaatnya tidak bisa dilayani. Bapak, kami mohon kesembuhan total pada beliau dan pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat, memberitakan iman untuk melayani jemaatnya yang terabaikan. Biarlah ya Tuhan, gereja-Mu di Singaraja ini tetap boleh berjalan dalam ibadah, memuji muliakan nama Tuhan, untuk belajar kebenaran dan juga untuk berdoa. Dan biarlah pertumbuhan rohani mereka dikuatkan. Kami berasa khusus untuk Pak Nengah dan Pak Gusti yang memohon kepada Pak Sukrawa supaya diberikan akses untuk melayani jemaatnya yang terabaikan, khususnya untuk bisa merayakan Natal dan Tahun Baru. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk kebutuhan beliau
beserta dengan istrinya dan keluarganya, Bapa, pakai kami untuk menjadi seorang tetap pada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi. Biar Tuhan sendiri yang bangunkan, yang bangkitkan perekonomian mereka kembali, menikmati berkat Tuhan yang tercurah dan memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang lemah iman karena berbagai macam problem, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan. Bapa, kiranya Roh Kudus menarik mereka kembali untuk masuk ke dalam pelayanan apapun yang menjadi persoalan mereka. Kami berdoa untuk ibunya, Ibu Rudi, untuk ibunya Pak Rudi yang terbaring lemah di ICU karena sakit, tak berdaya karena rendah belitan, tangan kuasa dari Kristus membasuh sakit penyakit dan menyembuhkan beliau, dan beliau boleh dipertobatkan untuk datang kepada Kristus menjelang usia-usia akhir beliau. Biarlah dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih setia Tuhan dinyatakan, dan berkatilah kebutuhan Pak Rudi beserta dengan keluarganya yang begitu banyak. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan mereka. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini menikmati sukacita berkat Tuhan, baik ulang tahun, hari jadi, pernikahan, maupun menikmati berkat-berkat Tuhan, kenaikan pangkat, menikmati rumah baru, maupun mobil baru, maupun apapun kebahagiaan yang datang daripada-Mu. Kiranya Kau genapkan kebahagiaan mereka dan Kau ingatkan bahwa semuanya datang dari Tuhan, dan mereka boleh mengembalikannya untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Bapak surga, kami serahkan juga untuk Sekolah Teologi Online Surabaya. Biarlah ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengawal sekian tahun, dan banyak jiwa yang berdiwa makin dekat kepada Tuhan dan masuk dalam pelayanan. Biarlah Kau urapi mereka, dan Kau sendiri yang menuntun mereka masuk sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, pengertian dan lapar haus akan firman Tuhan, serta semangat yang berkobar-kobar untuk setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan berdoa untuk seluruh siswa, Tuhan memberkati. Demikian juga untuk jemaat di Ministry ini, apapun yang menjadi persoalan mereka, biarlah Tuhan tetap mengasihi kami dan tetap menuntun kami di dalam masa-masa sukar kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan Tuhan, orang-orang yang kami kasih, suami kami, istri kami, anak kami, saudara yang kami kasih. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh mengenal cinta kasih Tuhan di dalam Kristus, khususnya momen Natal ini. Dan Roh Kudus menarik mereka ke dalam cinta kasih di momen Natal. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan kembali pujian Yesus menginginkan daku. Kalau Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita di dalam Yesus, khususnya di momen Natal ini, marilah kita mengingat cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia, menikmati semua anugerahnya, dan menjadi alat bagi kemuliaannya. Bila kita bisa bersinar bagi semua orang, dimanapun kita berada, kita selalu memberitakan cinta kasih setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian Yesus menginginkan daku.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang sore hari ini akan diambil dari Perjanjian Baru Roma 11 ayat 36. Kita akan mempelajari bagaimana menutup tahun di dalam terang kedaulatan Allah. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi sebagian orang kita merasa kok begitu cepat ya waktunya, tahu-tahu sudah mau tahun baru, padahal baru kemarin rasanya kita merayakan Natal dan tahun baru. Tapi sebagian dari kita mungkin justru merasa sebaliknya, kok tahun ini terasa lama ya, banyak beban berat persoalan yang kita hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir tahun itu sering menjadi waktu evaluasi macam-macam ya, tentang keberhasilan, kegagalan, kehilangan, dan harapan. Berharap tahun depan lebih baik dari tahun yang sekarang. Dunia menutup tahun dengan suatu resolusi manusiawi. Berharap semoga lebih sukses, lebih kaya, lebih makmur, lebih nyaman, lebih aman, dan sebagainya. Namun firman Tuhan mengarahkan gereja untuk menutup tahun bukan dengan kepercayaan diri sendiri. Ingat, natur kita adalah orang berdosa. Dan apa yang bisa diharapkan kalau kita mempercayai diri kita sendiri? Karena segala sesuatu di dalam diri kita ini sudah terpolusi, terkontaminasi oleh dosa. Jadi mending kita letakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang telah menetapkan rancangannya atas hidup kita ini sungguh baik dan sempurna. Jadi jangan menutup tahun dengan kepercayaan diri sendiri, tapi dengan penyembahan kepada Allah yang berdaulat atas seluruh sejarah hidup manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menutup pembahasan panjang tentang keselamatan, pemilihan, dan pemeliharaan Allah dengan satu pengakuan iman yang agung, bahwa Allah adalah awal, sarana, dan tujuan dari segala sesuatu. Ayat yang kita baca sungguh indah. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Theosentris, Christosentris, dan tidak ada kehendak bebas di sana. Tidak ada keakuan di sana, dan itulah kekristenan yang sejati. Semuanya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kalau kita bisa berbuat baik, baik kemauan dan kemampuan, itu juga dari Dia. Jadi tidak ada satupun yang layak kita banggakan atau bermegah atas kebaikan kita. Karena semuanya itu dari Dia juga. Mari kita soroti yang pertama, dari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai sumber dari segala sesuatu. Jadi segala yang terjadi sepanjang tahun ini, baik itu berkat maupun penderitaan, kesukaran, problem yang kita hadapi, beban hidup, itu tidak lahir dari suatu kebetulan, atau karena nasib, atau karena kemampuan manusia, melainkan dari Allah sendiri. Karena semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Saudara termasuk orang percaya, janji ini berlaku buat saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, janji ini tidak berlaku sama sekali buat saudara. Di sini Paulus menegaskan bahwa Allah adalah origin dari seluruh rencana sejarah penebusan dan hidup umat.
Calvin mengatakan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya mengalir dari ketetapan Allah yang tersembunyi namun penuh hikmat. Jadi seperti sungai yang tampak mengalir bebas, tetapi sesungguhnya bersumber dari mata air yang tersembunyi di pegunungan. Nah, demikian pula hidup orang percaya. Tampak kompleks, complicated, tetapi bersumber dari Allah yang sama. Allah yang berdaulat, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan jangan sekali-kali kita meragukan kasih setia, karena itu sudah dinyatakannya kayu salib. Kalau kita memandang kebaikan Tuhan, jangan memandang dari berkat-berkatnya saja, dari kemurahan-kemurahannya saja. Sebab itu akan berubah manakala kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau kita mau mengukur betapa besarnya kasih Tuhan, pandanglah satu. Di dalam suka maupun duka, di dalam berkat maupun hal yang kita anggap kurang beruntung, Dia tetap mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah atas segala berkat tahun 2025 ini. Bertobatlah atas dosa yang terungkap. Berhentilah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Berhentilah bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kita selama tahun 2025 ini. Oleh Dia, Allah sebagai pemelihara hidup kita. Jadi bukan hanya memulai, Allah juga menopang dan memelihara hidup kita sepanjang tahun ini. Kita masih hidup, kita masih beriman kepada Yesus dan melayani bahkan. Itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena hebatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan yang terus bekerja sampai detik ini. John Owen menuliskan, anugerah Allah bukan hanya membawa kita masuk ke dalam keselamatan, tetapi juga menjaga kita tetap tinggal di dalamnya. Dia yang membawa kita, menarik kita pada juru selamat. Dia juga yang memelihara kita masuk di dalam kemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, seorang anak yang berjalan di tengah badai, mungkin dia merasa kuat, tetapi sesungguhnya tangan ayahnya yang menggenggamnya dengan erat, yang membuatnya tidak jatuh. Demikian juga dengan anak Tuhan, yang mungkin sudah tidak kuat lagi menghadapi hidup ini. Tetapi tangan Allah yang terus menopang, menguatkan, dan memelihara. Maka akui segala keterbatasan diri kita. Jangan membanggakan keberhasilan pelayanan atau usaha perbuatan baik kita sendiri. Tetapi selalu ingat bahwa semuanya itu dari Dia. Tetaplah setia melayani meski tidak terlihat. Bahkan seolah-olah tidak kelihatan hasilnya. Lakukanlah karena ketaatan dengan sukacita kepada Tuhan. Semata-mata karena cinta Tuhan. Kepada Dia. Allah sebagai tujuan akhir. Jadi hidup orang percaya bukan untuk suatu reputasi, angka, atau prestasi rohani bahkan. Tetapi untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan Allah, untuk menikmati semua anugerah Allah. Kalau saudara tidak bisa menikmati betapa besar anugerah Allah, keselamatan hidup kita, terutama dalam Kristus, saudara termasuk orang yang paling malam di dunia ini. Tapi kalau saudara bisa menikmati hidup ini anugerah Tuhan, mengucap syukur senantiasa pada Dia, saudara beruntung. Dan itu pun anugerahnya.
Akhir tahun bukan sekedar pergantian kalender, melainkan mengingatkan kita bahwa seluruh hidup kita bergerak menuju satu tujuan, yaitu Soli Deo Gloria. Herman Bavinck menegaskan bahwa kemuliaan Allah bukanlah lawan dari kebahagiaan manusia, melainkan dasar dan puncaknya. Jadi seperti jarum kompas yang selalu kembali ke utara. Demikian pula hidup orang percaya harus selalu kembali kepada kemuliaan Allah. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Mari, sebelum kita melewati akhir tahun 2025 dan memasuki tahun baru 2026, mari kita evaluasi motivasi pelayanan dan kehidupan rohani kita. Lepaskan ambisi egois, keserakahan dan kerakusan, utamakan di tahun baru 2026. Hidupkan kembali visi hidup untuk memuliakan Tuhan semata. Total memuliakan hidup kita bagi Tuhan. Studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita menutup tahun di dalam iman, agar kita mengakui bahwa Allah yang memulai hidup kita, Allah yang menopang langkah kita, Allah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Sekalipun mungkin sekarang sudah belum melihat kebaikannya buat saudara dari apa yang sudah terjadi dalam hidup ini, tetap percaya bahwa semuanya dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Matthew Henry berkata, mereka yang melihat tangan Allah di dalam masa lalu akan mempercayakan masa depannya kepada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menutup tahun 2025 ini bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, melainkan dengan penyembah kepada Allah yang Maha Kudus. Yang kita dengan berani dan sukacita, dengan optimis berjalan bersama Tuhan, kita masuk di tahun baru 2026. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari-Mu, oleh-Mu, dan kepada-Mu. Ampuni segala kesombongan kami, dan kuatkan iman kami, dan pimpin kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2026, hanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk merespon firman Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian The First Novel, pujian dari Yayasan Musik Amadeus Indonesia. Kita menyambut Natal dengan puji-pujian Natal yang luar biasa.
Selesai kasih Tuhan, kita memasuki penghujung daripada online minggu terakhir tahun 2025 ini. Biarlah kita memasuki tahun yang baru 2026 dengan keyakinan bahwa Allah terus memelihara kita, menjaga kita, dan menopang kita. Mari kita masuki tahun baru dengan tanpa rasa takut, cemas, ataupun khawatir. Biarlah kita senantiasa memasuki hari lepas hari untuk memuliakan nama Tuhan di segenap aspek yang kita lakukan, ataupun di tengah-tengah panggilan Tuhan di dalam pelayanan kita. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan Doksologi. Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online di minggu terakhir tahun 2025. Ialah hati kita terus melekat pada kebenaran firman Tuhan, dan segenap Christ Ministry Church mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year kepada saudara sekalian. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan terus melingkupi kita beserta seluruh keluarga besar kita. Ada sedikit pengumuman untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya kelas malam pukul 7 waktu Indonesia Barat sudah dimulai Januari 2026. Tetapi kita di minggu pertama, kedua kita akan menyelesaikan lebih dahulu sisa mata kuliah yang masih sedang berjalan. Jadi mungkin minggu ketiga kita mulai untuk mata kuliah baru, spiritualitas Kristen, bidat-bidat, dan bibliologi. Jadi bagi saudara-saudara yang mau ikut kelas ini, komsel saudara, persekutuan doa saudara, ataupun jemaat saudara, supaya dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Kemudian sudah tersedia e-book, ada 2 yang mungkin bisa menjadi koleksi saudara atau menjadi kado Natal dan Tahun Baru untuk orang-orang yang saudara kasihi, baik itu kolega, partner kerja, keluarga, orang-orang yang dikasih saudara, suami, istri, ataupun anak saudara atau sahabat saudara. Saudara bisa mempersembahkan, membeli, mengoleksi e-book ini. Yang pertama Jurnal Verbum et Theologia volume yang pertama Januari 2026, harganya 50.000, dan juga untuk dasar-dasar iman Kristen yang bisa memperlengkapi orang-orang yang saudara
kasih untuk makin dikuatkan imannya dengan pengertian firman Tuhan dan kebenaran. Harganya 70.000, dan ini sekali lagi cocok untuk kado Natal dan akhir tahun, awal tahun untuk orang-orang yang saudara kasih. Saudara bisa memesannya di nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, dan Happy New Year pada saudara-saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama berjalan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan tahun mendatang, hari-hari tahun mendatang 2026. Dan ibadah pada siang menjelang sore ini selesai. Mari saya mengundang saudara untuk bisa berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Selamat hari Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Tuhan